Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, saya peserta Inner Game Life Coach Academy batch 2. Saya Lina Irmayanti. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari mengikuti Inner Game Life Coach Academy yang dibimbing langsung oleh Coach Sony Abikim. Setiap orang pasti pernah mengalami sedih, kecewa, sakit hati, cemas, atau yang lainnya. Kenapa Inner Game? Karena sejatinya semua yang muncul itu dari dalam diri kita. Kalau kita ingin menang di luar, maka kita harus menang dari dalam. Itulah mengapa disebut Inner Game. Karena sejatinya pikiran dan perasaan-perasaan negatif muncul itu dari dalam diri kita. Kalau kata Mahatma Gandhi, tidak akan orang lain bisa menyakiti hati kita sampai kita mengizinkannya. Jadi, apabila kita memasukkan hati dari kejadian-kejadian atau apa yang orang lain katakan, maka hati kita akan sakit. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka dari situasi kita harus berpikiran yang baik, dan dari pikiran yang baik akan menimbulkan perasaan yang baik, dan dari perasaan yang baik, yang nyaman, maka kita akan melakukan tindakan dengan baik juga, dan dari tindakan tersebut kita akan mendapatkan hasil yang baik dan yang kita inginkan. 4 sifat dasar pikiran negatif yang sering kali muncul. Yang pertama adalah pikiran negatif bersifat otomatis. Di sini seringkali ditunggangi oleh setan. Yang kedua, pikiran negatif pasti terdistorsi. Yang ketiga, pikiran negatif seringkali masuk akal. Dan yang keempat, pikiran negatif menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Dari pikiran-pikiran kita sering berekspektasi, dan disinilah masalah muncul. Karena sejatinya masalah adalah apa yang diekspektasikan tidak sesuai dengan harapan, atau apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang dinamakan masalah. Di sini kita akan mempelajari tentang the art of calm living. Bagaimana kita berdamai dengan masalah. Mengapa kita perlu berdamai dengan masalah? Karena sejatinya masalah muncul agar kita bertumbuh, dan sejatinya masalah membawa pesan cinta darinya. Hidup berkualitas bukanlah hidup yang tanpa masalah, dan hidup berkualitas adalah hidup yang bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan lapang dada dan dengan hati yang ikhlas untuk mendapatkan ridho darinya. Definisi masalah sendiri adalah mas'alatun, atau pertanyaan, atau kita biasa dengan sebut persoalan. Kita seringkali bingung ketika kita menghadapi masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pelaku atau yang menerima masalah bergeser ke pengamat. Dengan menjadi pengamat, kita akan lebih mudah membaca atau mengamati bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masalah adalah guru kehidupan. Dengan masalah kita akan terdidik jiwa kita. Dengan masalah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Dan dari
masalah yang terselesaikan, kita akan merasa bahagia yang paripurna. Sikap terbaik untuk mengkompresi sebuah masalah adalah menjadi amal yang soleh. Karena iman seseorang diuji, dan karena iman pula seseorang akan menikmati ujiannya. Sejatinya tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Dan selesai masalah satu, maka akan muncul masalah yang lain. Disitulah hidup. Selama kita hidup, maka kita akan selalu menghadapi masalah. Dan libatkan Allah dalam setiap masalahmu, maka niscaya kita akan mendapatkan jalan dan petunjuk darinya. Ada 3 sikap dalam menghadapi masalah. Sikap yang pertama adalah apa-apa yang ada dalam kendali kita. Di sini kita fokus apa-apa yang ada dalam kendali kita dan bagaimana kita memaknai dari masalah itu. Contoh, sakit memang tidak dapat dihindari, tapi menderita atau tidak, itu adalah pilihan kita. Sikap yang kedua adalah fokus pada solusi. Dari situasi ini, apa yang kita inginkan, apa yang dapat kita lakukan, dan apa yang dapat kita ubah. Sikap yang ketiga adalah fokus pada proses. Di sini kita bisa menikmati dari sebuah proses walaupun hasilnya belum terlihat. Seringkali kita mengeluh, ya Allah, kenapa masalah ini tidak selesai ya Allah, kapan masalah ini akan selesai ya Allah. Dan sebenarnya sikap tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Ada kata-kata menenangkan yang kalimatnya begini, Allah akan menetapkan sesuatu karena itu adalah yang terbaik. Allah akan menunda sesuatu karena untuk menjadi semakin baik, dan Allah akan mengganti sesuatu karena akan digantikan yang lebih baik. Ada ungkapan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kalimatnya begini, hatiku tenang karena apa yang tidak ditakdirkan untukku akan melewatiku, dan apa-apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.